Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Sebelumnya telah kita pelajari beberapa bentuk persamaan eksponensial, yaitu persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat b, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Selanjutnya kita akan pelajari tentang persamaan eksponensial berbentuk H pangkat fx sama dengan H pangkat gx. Jika X pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx, maka ada beberapa kemungkinan. Antara lain, kemungkinan yang pertama, eksponennya sama, atau pangkatnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Yang kedua, bilangan pokoknya sama dengan 1, karena 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya akan tetap 1. Yang kemudian, bilangan pokoknya sama dengan minus 1, dengan syarat eksponennya memiliki nilai yang sama. Maksudnya itu, apabila fx bernilai ganjil, maka gx juga harus bernilai ganjil. Jika fx bernilai genap, maka gx-nya juga harus bernilai genap. Kemudian, bilangan pokoknya sama dengan 0, dengan syarat setiap eksponennya harus bernilai positif. Karena kalau eksponennya atau pangkatnya bernilai negatif, itu tak terdefinisi. Dan kalau pangkatnya bernilai 0, itu tak tentu. Misalnya, jika 0 memiliki pangkat negatif, atau misalnya itu 0 pangkat 1, itu tak terdefinisi. Dan jika 0 pangkat 0, itu hasilnya tak tentu. Nah, untuk lebih memahami bentuk eksponensial yang tadi, kita akan membahas contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurang 7x tambah 11 pangkat 2x tambah 5 sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 11 pangkat 5x tambah 2. Penyelesaian dari bentuk persamaan ini ada 4. Pertama itu eksponennya sama, yaitu 2x tambah 5 sama dengan 5x tambah 2. Akan menghasilkan x1 sama dengan 1. Kemungkinan kedua itu x kuadrat pangkatnya x kuadrat dikurang 7x tambah 11 sama dengan 1, maka x kuadrat kurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Kita cari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 7 dan jika dikalikan hasilnya 10. Maka x kurang 5 kali x kurang 2 sama dengan 0. Maka diperoleh x2-nya sama dengan 5 atau x3-nya sama dengan 2. Nah, kemungkinan ketiga, x kuadrat dikurang 7x tambah 11 sama dengan minus 1, maka x kuadrat dikurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi, itu kita cari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 7 dan jika dikalikan hasilnya 12. Maka x kurang 4 kali x kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Tadi untuk syarat yang ketiga, pangkatnya harus bernilai sama. Maka untuk x sama dengan 4, kita substitusikan pada setiap pangkat. Itu pertama, pangkat pertama itu 2 kali 4 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Untuk pangkat yang kedua, 5 kali 4 tambah 2 sama dengan 20 tambah 2 sama dengan 22. Nah, pangkat yang pertama bernilai ganjil, pangkat yang kedua bernilai genap, maka tidak memenuhi syarat. X sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaian. Kemudian kita substitusikan untuk X sama dengan 3 pada masing-masing pangkat. Maka 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Untuk pangkat yang kedua atau eksponen yang kedua, 5 kali 3 tambah 2 sama dengan 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, pangkat yang pertama bernilai ganjil, pangkat yang kedua bernilai ganjil juga. Maka memenuhi syarat. Jadi, x4 sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Nah, untuk kemungkinan keempat,
X kuadrat dikurang 7X tambah 11 sama dengan 0. Ini tidak bisa kita faktorkan, karena kita tidak menemukan bilangan yang jika dijumlahkan 7 dan jika dikalikan 11. Maka kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Pada persamaan ini, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai negatif 7, dan C-nya bernilai 11. Maka, untuk mencari X yang kelima dan keenam, maka tadi min B, di sini nilainya udah minus 7, maka minus kali minus positif, maka di sini tuliskan 7 plus minus 7 kali minus 7 sama dengan 49, maka 7 plus minus akar dari 49 kurang 4 kali 1 kali 11 per 2 kali 1 sama dengan 7 plus minus akar 5 per 2. Maka X5-nya sama dengan 7 tambah akar 5 per 2 dan X6-nya 7 kurang akar 5 per 2. Kita uji untuk X5-nya pada eksponen yang pertama dan eksponen yang kedua. Maka untuk eksponen yang pertama, 2 kali 7 tambah akar 5 per 2, 2-nya itu bisa langsung habis, ditambah 5 sama dengan 7 tambah akar 5 tambah 5 sama dengan 12 tambah akar 5 lebih besar dari 0. Nah, jika lebih besar dari 0, maka 12 tambah akar 5 itu bernilai positif, memenuhi syarat yang keempat. Nah, untuk eksponen yang kedua, 5 kali 7 tambah akar 5 per 2 ditambah 2 sama dengan 35 akar 2. 35 akar 2 ini dari 5 kali 7, 35 per 2. Ditambah 5 per 2 akar 5. Ini 5 kali akar 5 itu 5 akar 5 per 2. Ditambah 2. Sama dengan 39 per 2 ditambah 5 per 2 akar 5 lebih besar dari 0. Nah, ini kenapa bisa jadi 39? 2 ini bisa diubah menjadi bentuk pecahannya yaitu 4 per 2. 35 ditambah 4, 35 per 2 ditambah 4 per 2, maka 39 per 2. Nah, jadi X5 sama dengan 7 tambah akar 5 per 2 merupakan penyelesaian karena memenuhi persyaratan. Nah, untuk X6-nya kita uji juga, kita substitusikan pada eksponen pertama dan eksponen yang kedua. Untuk eksponen yang pertama, 2 kali 7 kurang akar 5 per 2, 2-nya bisa langsung habis, tambah 5 sama dengan 7 kurang akar 5 tambah 5 sama dengan 12 kurang akar 5 lebih besar dari 0 atau 12 kurang akar 5 bernilai positif. Nah, untuk eksponen yang kedua, 5 kali 7 per 7 kurang akar 5 per 2 ditambah 2 sama dengan 35 per 2, yaitu 35 per 2 ini berasal dari 5 kali 7, 35 per 2, dikurang 5 per 2 akar 5, itu hasilnya itu 5 kali akar 5, 5 akar 5 per 2, tambah 2, sama dengan tadi yang seperti di atas, 2 ini bisa diubah menjadi bentuk pecahannya 4 per 2, maka 35 per 2 ditambah 4 per 2, maka menghasilkan 39 per 2 dikurang 5 akar 5 per 2 lebih besar dari 0. 39 per 2 kurang 5 akar 5 per 2 itu bernilai positif, maka memenuhi syarat. Jadi, X6 sama dengan 7 kurang akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponensial berikut, yaitu 1, 2, 3, 5, 7 tambah akar 5 per 2, dan 7 kurang akar 5 per 2. Baik, berikutnya kita akan mempelajari persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berikut, kita gunakan dua cara. Yang pertama itu, pangkatnya sama dengan 0, dengan syarat bilangan pokok atau basisnya tidak sama dengan 0, tidak boleh 0. Dan syarat yang kedua,
basisnya sama atau bilangan pokoknya itu sama, yaitu fx sama dengan gx. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan pengaplikasiannya pada contoh soal berikut. Selesaikanlah x kuadrat dikurang 5x tambah 9 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Bentuk yang ini tadi itu merupakan persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx dengan fx-nya x kuadrat dikurang 5x tambah 9 dan gx-nya 2x tambah 3. Hx-nya x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Nah, penyelesaiannya itu ada dua cara tadi. Pangkatnya sama dengan 0. Nah, pangkatnya itu kan hx. Hx tadi x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Maka x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kita cari bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan 4 dan jika dikalikan menghasilkan 3. Maka diperoleh x kurang 3 kali x kurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, itu basisnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Fx-nya x kuadrat dikurang 5x tambah 9, itu sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini yang sejenis kita dekatkan. Minus 5x dikurang 2x. Nah, minus 5x kurang 2x menghasilkan minus 7x. Kemudian 9 dikurang 3 hasilnya 6 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Menghasilkan x kurang 6 kali x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 6 atau x sama dengan 1. Jadi nilai-nilai x yang merupakan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut adalah 1, 3, dan 6. Nah, berikutnya kita bahas persamaan eksponensial berbentuk a kali a pangkat fx pangkat 2 tambah b kali a pangkat fx tambah c sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk demikian, kita gunakan pemisalan y sama dengan a pangkat fx untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, nilai-nilainya dapat dicari dengan faktorisasi atau cara formula ABC. Lalu disesuaikan dengan persamaan yang terbentuk sehingga akan diperoleh nilai-nilai x yang dicari. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan memperhatikan pengaplikasiannya pada contoh soal. Selesaikanlah persamaan eksponensial 2 pangkat 2x tambah 3 ditambah 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 pangkat x. Jawab. Nah, bentuk eksponensial ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Bentuk yang 2 pangkat 2x tambah 3 itu sama halnya dengan 2 pangkat x pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Kenapa? Karena nih, untuk yang bentuk yang ini sama halnya dengan 2 pangkat x kali 2 atau 2 kali x. Itu sama dengan ini, 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3. Nah, jika perkalian maka pangkatnya akan dijumlahkan. Tadi hasilnya itu 2x, 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 maka ditambahkan dengan 3, sama hasilnya dengan yang di atas. Ditambah, nah, bentuk yang ini 2 pangkat x tambah 3 itu sama halnya dengan 2x kali 2 pangkat 3. Sifat eksponen jika basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka jika 2 pangkat x kali 2 pangkat 3 itu sama halnya dengan 2 pangkat x tambah 3. Sama dengan 1 tambah 2 pangkat x. Nah, kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikali 2 pangkat x dipangkat 2 sama dengan ini juga 8 kali 2 pangkat x kurang 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat x ini berasal dari sini. Kan tadi positif jika dia menyeberang pada
seberang sama dengan itu bernilai negatif atau berpindah positif, maka tandanya juga akan berganti. Nah, ini juga tandanya positif. Jika dia berpindah tempat, maka tandanya akan berubah menjadi negatif, sama dengan 0. Maka 8 kali 2x pangkat 2 pangkat x di pangkat 2 ditambah, ini ada bilangannya nih. Jika tidak dijumlahkan, jika tidak ditulis, maka basisnya ini atau bilangan pokoknya itu ada 1. Eksponen itu ada 1. Maka 8 dikurang 1 hasilnya 7. Ini kita tulis lagi, ini kan sama. Ini sama dengan variabel. 2 pangkat x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, lakukan pemisalan. Kita misalkan 2 pangkat x-nya itu menjadi y. Diperoleh 8y kuadrat ditambah 7y kurang 1 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Jadi 8y kurang 1 kali y tambah 1 sama dengan 0. Maka untuk nilai y yang di sini bernilai 1/8 dan y yang di sini bernilai minus 1. Untuk y sama dengan 1/8 itu sama halnya dengan 2 pangkat minus 3. Kita ingat sifat-sifat eksponen. Ini 8 ini kan 2 pangkat 3. Nah, ini kan bisa jadi 1/2 pangkat 3. Nah, untuk mengubahnya menjadi bentuk bulat atau tidak menjadi bentuk pecahan, kita buat menjadi 2 pangkat minus 3. Maka 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat minus 3. Maka x-nya sama dengan minus 3. Oke. Untuk y-nya sama dengan minus 1, maka 2 pangkat x sama dengan minus 1. Tidak ada x yang memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan minus 3. Baik, saya harap pelajaran hari ini dapat dimengerti. Maka pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih.